Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, setelah kita merenungi bersama rangkaian peristiwa iman dari masa Advent, kelahiran Yesus, penampakan Tuhan, pembaptisan Yesus, dan hari ini kita bersama-sama diajak untuk merenungkan bagaimana kisah Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Hari ini kenapa berempat? Karena spesial. Spesial kenapa? Karena dari permenungan kita ini sampai hari ini ada tokoh yang spesial selain Yesus, yaitu Yohanes Pembaptis. Maka saya dari Karawang mencari di mana paroki Yohanes Pembaptis. Saya cari, saya akan datang ke sini. Maka spesial. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, saya pernah menanyakan kepada beberapa anak muda, apa motivasi untuk ikut misa atau aktif di gereja, apa motivasinya? Jawabannya cukup beragam. Beberapa anak muda mengatakan, saya aktif di gereja karena ingin mencari jodoh yang seiman. Zaman sekarang nyari yang Katolik itu susah. Sudah ada yang Katolik, seiman, marganya ternyata sama. Ada yang Katolik, seiman, banyak saudaranya. Bisa. Susah mencari jodoh orang Katolik. Jadi dia aktif di gereja, ikut misa setiap minggu karena ingin menemukan jodoh orang Katolik. Beberapa orang menjawab, ya karena saya ditugaskan untuk misa, jadi saya harus aktif. Sebagai kurs, sebagai dirijen misalnya. Ada berbagai macam jawaban. Lalu yang menarik, ketika minggu lalu mengenai pesta keluarga kudus, ketika saya homili di depan saya persis barisan ketiga, bukan ibu ya, di sana di Karawang. Ada yang tertidur pulas. Saya perhatikan, tandai bajunya warna merah, oke, laki-laki, oke. Selesai misa saya cegat. Bang, kenapa dari tadi awal misa sampai saya homili, sampai selesai kok tidur pulas banget di gereja? Brother, di rumah saya nggak bisa tidur. Di gereja justru saya nyaman untuk tidur. Dengan ringan santainya, saya di rumah nggak bisa tidur. Di gereja justru saya sekarang bisa tidur. Ya, jadi dia mensyukuri bisa tidur di gereja. Dari berbagai jawaban itu ada berbagai macam motivasi orang untuk ikut di gereja, aktif di gereja, ada berbagai macam motivasi. Belum lagi motivasi untuk ikut Yesus. Mungkin kalau saya tanya satu persatu, semuanya mungkin akan jawabannya beragam. Jadi ada berbagai motivasi ketika kita mengikuti Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, tadi dari cerita singkat tadi kita melihat motivasi orang-orang untuk ke gereja beragam. Apalagi kita yang hadir di sini motivasi untuk mengikuti Yesus. Satu kalimat dalam bacaan tadi, apa yang kamu cari? Itu pertanyaan Yesus kepada dua murid yang dipanggil. Apa yang kamu cari? Kiranya pertanyaan ini menjadi fokus permenungan bagi kita masing-masing. Apa yang Anda sekalian cari dalam mengikuti Yesus? Di sini saya melihat satu keunikan, saya merenungkan di Injil Yohanes hanya disebutkan ada dua murid, tetapi hanya satu nama yang disebutkan. Satu namanya tidak disebut. Nah sekarang mari bersama-sama masukkan nama yang tidak disebut itu menjadi nama Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Ganti nama murid yang satu itu yang gak ada nama menjadi nama Bapak Ibu. Mari kita merenungi masuk bahwa kita juga sama-sama dipanggil oleh Tuhan, lalu ditanya, apa yang kamu cari? Kata orang Sunda, rek neangan naon. Rek ngiring jeung abdi teh rek neangan naon gitu ya. Apa yang mau dicari?
Kalau kita mau mendapatkan sesuatu pasti ada motivasi yang dicari. Nah, Yesus mengundang kita untuk datang dan melihat, berproses, mengalami, agar kita mengenal lebih dekat dengannya. Para murid mengatakan, "Guru, di mana engkau tinggal? Datanglah dan lihatlah. Mari ikutlah aku." Jadi pertama-tama kita untuk datang, untuk mengenal, berdiam, ya, hidup tinggal bersama Yesus. Itu pertama-tama motivasi para murid pertama yang dipanggil. Jatinya kita pun dipanggil seperti itu. Untuk pertama-tama tinggal di dalam Yesus, tinggal bersama Yesus. Namun seringkali motivasi yang murni itu tercampuri atau terganggu dengan berbagai hal, terutama hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Kalau anak muda di sini punya TikTok ya, seringkali ada postingan harta tahta Renata, harta tahta Raisa, ya, dan sebagainya yang AA belakangnya itu. Itu menandakan bahwa seringkali tiga godaan duniawi ini, harta, tahta, wanita dan pria, ya, ini menjadi penghalang, menjadi mencampuri motivasi murni kita untuk tinggal bersama Yesus. Mungkin saja ada orang aktif ke gereja, konsep itu gereja, rupanya ada udang di balik tepung, ya. Ada maksud dari situ. Ke gereja bagus, aktif, rupanya ada motivasi lain. Kenapa kamu ke gereja sering setiap minggu, bahkan setiap hari? Lumayan parkirannya gede di gereja, dapat jatah parkiran misalnya. Lalu tercampuri oleh hal-hal yang berkaitan dengan duniawi. Kita udah punya motivasi murni, tetapi seringkali hal-hal yang berkaitan dengan duniawi itu meracuni atau merusak motivasi kita. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita Tuhan mempunyai inisiatif memanggil kita. Tapi kita sebagai manusia mempunyai sikap bebas dalam menanggapi panggilan Tuhan. Allah, Tuhan selalu inisiatif memanggil kita semua. Kita semua ini adalah orang yang terpanggil. Jadi bukan hanya yang berempat di sini yang hidup dalam panggilan, ya. Tapi kita semua adalah orang-orang yang terpanggil. Tapi kita sebagai manusia mempunyai sikap bebas dalam menanggapi panggilan Allah itu. Kata-kata dari Yesus, mari, ya, ini merupakan sebuah ajakan. Dan lihatlah, melihat itu berdiam dan tinggal. Konsekuensinya kita tinggal dalam kasih Yesus, menjadi orang terpanggil mewartakan kasih Yesus. Setelah Yohanes mengalami, melihat, berdiam, tinggal bersama Yesus, dia mewartakan pengalaman itu kepada si Petrus. Jadi kita di sini ketika sudah mengalami Yesus, sudah mengalami tinggal bersama Yesus, jangan pelit untuk mewartakan, jangan pelit untuk bersaksi kepada yang lain, mengajak untuk yuk mari tinggal bersama Yesus, hidup dalam kasih Tuhan. Paus Fransiskus mengajak kita untuk menggapai dan menjawab panggilan hidup kita masing-masing menuju kekudusan. Kayak tadi saya katakan, kita semua adalah terpanggil menuju kekudusan. Dengan cara apa? Dengan cara masing-masing. Kami dengan hidup seperti ini, ya, bukan gak laku kami, ya, sorry ya, tapi kami memang memilih untuk mencintai secara universal, ya. Kan gak laku, ya, jangan salah. Sebagai hidup berkeluarga itu juga panggilan. Dalam pekerjaan itu juga sebuah panggilan. Tapi bagaimana kita mengarahkan panggilan dari Tuhan itu semuanya menuju kekudusan. Kita yang berempat ini juga panggilan kita diarahkan menuju kekudusan. Hidup berkeluarga juga diarahkan menuju kekudusan. Yang jomblo juga harapnya menuju kekudusan, ya. Harus sabar ya anak Tuhan mah, ya.
Saudara-saudara dalam Kristus, jadi apa yang harus kita perbuat? Hal simpel yang sekarang ini mungkin bisa kita realisasikan. Kita meneladani Santo Yohanes Pembaptis, dia sebagai nabi, dia menggunakan lidahnya untuk mewartakan atau membuat nubuat bahwa akan kedatangan Mesias. Kita juga hendaknya meneladani Yohanes Pembaptis. Seringkali dalam zaman sekarang ini, lidah kita, jari jemari kita itu bukan mewartakan kebenaran, bukan mewartakan kebaikan. Baca berita baru sepenggal, langsung share. Apalagi di grup WA ibu-ibu, caranya cepat. Hal-hal yang belum kita ketahui sepenuhnya langsung di-share. Itu kita sudah menyebarkan hoax, menyebarkan berita kebohongan. Bukan lagi menjadi saksi kebenaran. Maka mari kita meladan Yohanes Pembaptis ini, kerendahan hatinya, juga hal yang paling praktis yang sekarang bisa kita lakukan, menggunakan lidah kita, tangan kita sebagai sarana untuk membuka jalan, mewartakan kasih Allah pada sesama. Karena kita diajak untuk hidup dalam kebenaran, bukan dalam kesesatan. Kita semua lahir dari Allah. Ingat dalam pembaptisannya, kita semua dilahirkan, dibaharui, lahir dari Allah. Ia yang punya isi apit memanggil, apakah saudara sudah menyadari panggilan kita sebagai suatu anugerah? Kata-kata Yohanes Pembaptis, lihatlah anak domba Allah. Menunjukkan muridnya menyuruh mengikuti Yesus. Lihatlah, dia anak domba Allah. Itu yang sekarang harus kamu ikuti. Saya sudah selesai buka jalan untuk kesiapan kedatangan Yesus. Sekarang lihatlah anak domba Allah, ikutilah dia. Anak domba Allah sebagai kurban atas dosa-dosa manusia. Yesus sebagai kurban atas dosa-dosa manusia. Dan ini menjadi pembaharuan. Karena domba itu dalam perjanjian lama, perjanjian baru sebagai hewan kurban. Ini Yesus sebagai domba, artinya sebagai kurban untuk menebus dosa manusia. Maka Yohanes mengarahkan murid-muridnya, termasuk kita, ya, tadi saya bilang ganti namanya menjadi nama kita, untuk lihatlah sang anak domba Allah. Ini yang harus kita ikuti. Maka mari Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, kita menanggapi panggilan kita masing-masing, mengikuti, tinggal dalam Yesus, dan mewartakan kesaksian atas kasih Yesus dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati.